Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Saya akan menjelaskan tentang materi listrik dan magnet. Tolong disimak dan amati ya. Apa yang kalian ketahui mengenai listrik? Listrik adalah salah satu energi yang sering kita gunakan setiap harinya. Serta dengan adanya energi listrik dapat membantu kita dalam menjalani berbagai aktivitas setiap harinya, seperti belajar, berkomunikasi dengan orang jauh, membersihkan rumah, dan lain-lainnya. Tahukah kalian siapa yang pertama kali menemukan listrik? Ya betul, yang menemukannya yaitu Michael Faraday. Beliau merupakan orang pertama kali yang menemukan listrik pada tahun 1821. Beliau lahir pada tanggal 22 September tahun 1791 dan merupakan ilmuwan Inggris yang mendapat gelar Bapak Listrik karena berkat usahanya listrik menjadi sumber energi yang sangat penting sehingga banyak orang yang menggunakannya pada masa sekarang. Ia juga mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk elektromagnetisme dan elektrokimia. Adanya pengetahuan magnetisme, ia berhasil menemukan teori-teori dasar medan magnet. Oke, pada kali ini, saya akan membahas definisi listrik. Menurut Handi tahun 2016 halaman 2, listrik didefinisikan sebagai salah satu energi yang memiliki muatan bersifat positif atau disebut juga proton, dan bersifat negatif yang biasa dikenal dengan elektron, yang biasa mengalir melalui indikator dalam sebuah rangkaian. Sekarang, sumber arus listrik. Listrik yang kita nikmati berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik dari sumber tenaga listrik yang ada. Sumber tenaga listrik bisa didapatkan dari tenaga uap, tenaga air, surya, atau cahaya matahari, diesel, gas, dan lainnya. Generator pada pembangkit listrik berperan mengubah energi mekanis menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar listrik. Jenis-jenis listrik menurut Kertiasi tahun 2010 halaman 346 ada 2. 1. Listrik statis. 2. Listrik dinamis. Listrik statis adalah listrik yang diam pada suatu benda, serta benda tersebut dapat diberi muatan listrik statis dengan cara menggosokkannya dengan listrik benda lain. Listrik dinamis adalah rangkaian listrik yang mengalir menuju pada rangkaian tertutup, serta sebuah rangkaian listrik yang menggunakan alat pengaman yang dapat mengatur besar aliran listrik sebuah alat listrik tertentu. Pandangan Al-Quran tentang listrik berada di surah An-Nur ayat 35. Allah berfirman, Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Oke, sekarang kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu magnet. Magnet menurut Nugroho tahun 2020 halaman 17 adalah sejenis logam yang mempunyai kuat medan yang dapat menarik butir-butir besi lain ke arahnya. Macam-macam magnet ada 2, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang tidak memerlukan tenaga dari luar untuk menghasilkan medan magnet, serta sudah terbentuk secara alami seperti batu-batuan yang terdapat di Magnesia dan Jabal Mantika Baida Gunung Magnet yang terdapat di Arab Saudi. Magnet selanjutnya yaitu magnet buatan adalah magnet yang dibuat secara langsung oleh manusia untuk berbagai keperluan. Contohnya seperti magneto, magnet batang, dan lainnya. Oke, sekarang jenis-jenis magnet ada 3. 1. Magnet permanen. 2. Magnet sementara. 3. Magnet elektromagnetik. Magnet permanen merupakan benda magnet yang memiliki kekuatan yang tidak mudah hilang seperti pengeras suara, pintu kulkas, dan lainnya. Magnet sementara merupakan tipe magnet yang memiliki sifat kemagnetan sementara. Ketika benda ini berada dalam suatu medan magnet, maka benda tersebut akan memiliki sifat magnet.
Namun, benda ini akan kehilangan sifat kemagnetannya apabila tidak berada di suatu medan magnet tersebut. Magnet elektromagnetik merupakan tipe magnet dalam menghasilkan gaya magnet ketika benda tersebut dialiri listrik. Pandangan Al-Quran tentang magnet ada di surah Yasin ayat 36. Allah berfirman, Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang mereka sendiri, maupun dari apa yang mereka tidak ketahui. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Semoga bermanfaat dan barokah bagi kita semuanya. Terima kasih banyak.